Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan sebaik-baik pujian dan kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, serta hidayah dan taufik yang telah dianugerahkan kepada kita dan telah menjadikan kita sebagai hamba pilihan yang memeluk agama Islam dan dipilih sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau untuk menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, Sahih Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menutup pembahasan kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang larangan untuk memukul wajah, ya, larangan untuk memukul wajah. Mengapa di dalam Islam kita dilarang untuk memukul wajah? Diberikan larangan secara khusus dikarenakan wajah ini merupakan anggota tubuh yang paling mulia atau melambangkan kemuliaan bagi manusia. Ya, jadi ketika kita bertikai, maka kita diperintahkan untuk menjauhi tempat yang mulia tersebut, yang dianggap sebagai suatu tempat yang mulia oleh manusia itu. Ya. Maka dalam beberapa kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk berhati-hati dengan wajah ini. Kalau memukul, jangan sampai memukul wajah. Ya. Pukul, kalau memang perlu untuk memukul, pukul bagian yang lain. Bahkan lebih dari itu, dalam
kondisi berperang pun para ulama mereka mengatakan bahwa kalau memang bisa untuk menghindari wajah, maka hindari untuk menyerang wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasul mengatakan, jikalau kalian berperang, bertikai, maka hendaknya jauhi wajah. Ya. Kita disuruh menjauhi wajah. Kalau bisa memukul bagian yang lain, pukul bagian yang lain. Hindari wajah. Kemudian Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza dalilun ala tahrimi darbil wajhi." Ini adalah merupakan dalil keharaman memukul wajah, wa annahu yuttaqa fala yudrab wala yultam walau fi haddin minal hududi syar'iyyah walau fil jihad. Sehingga wajah ini harus dihindari karena dia tempat yang dimuliakan, sehingga harus dihindari. Ya. Dihindari, fala yudrab, maka tidak boleh dia dipukul, tidak boleh ditampar, ditempeleng dan lain sebagainya. Entah itu dalam kondisi melaksanakan hukuman had atau dalam kondisi berjihad sekalipun. Ya. Jadi selama kita masih bisa menghindari wajah, maka kita diperintahkan untuk menghindari memukul wajah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Bahkan di dalam hadis ini, di dalam kitab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha." Jikalau salah seorang dari kamu memukul budaknya, pembantunya atau budaknya, maka hindari wajah. Jangan sampai menempeleng wajahnya. Pukul bagian yang lain, tangannya, kakinya, badannya, punggungnya misalnya, tapi jangan wajah. Ini budak. Ya. Kepada budak saja kita dilarang, apalagi kepada orang yang merdeka. Kemudian di hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau melihat seorang yang beliau melihat binatang yang wajahnya itu terluka karena bekas diberi tanda menggunakan besi yang panas, sehingga yudakhinu mankhirahu, sampai hidungnya itu mengeluarkan asap karena panasnya besi yang dijadikan sebagai alat penanda di wajahnya itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang melihat hal yang seperti ini, kemudian beliau mengatakan, la'anallah man fa'ala hadha. Allah melaknat, mengutuk. Ya. Kalau Rasul sudah mengatakan la'anallah, ini berarti bukan perkara yang remeh. Dikutuk oleh Allah, dilaknat, yang melaknat Allah. Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. La yasimanna ahadul wajha wa la yadribannah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kamu menandai binatangnya dengan besi panas, ya, di wajahnya. Dan juga jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memukul binatangnya secara zalim. Jadi dalam hadis ini ada dua larangan. Larangan yang pertama dikhususkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak memberi tanda dengan memberikan luka di bagian wajah, di area wajah pada binatang, ya, pada binatang. Maka ini perlu diperhatikan, terutama bagi para peternak-peternak, ya, bagi para peternak. Di sini, di dalam hadis ini, larangannya adalah memberi tanda dengan besi panas. Cuman ini hanya min babil misal saja, karena ketika itu Rasulullah SAW melihat binatangnya itu terluka karena bekas besi panas. Tapi hadis ini bisa kita bawa kepada
makna yang lebih luas, bukan hanya memberi tanda dengan besi panas, tapi memberi tanda dengan segala sesuatu yang menimbulkan luka di wajah binatang tersebut tidak boleh. Misal ada seorang peternak mempunyai kambing yang banyak, kemudian dia khawatir nanti kambingnya ketika dia gembala bercampur baur dengan kambing orang lain atau tertukar dengan kambing orang lain, hanya dia beri tanda, kupingnya dipotong separuhnya misalnya. Nih, buat tanda punya saya, pokoknya kupingnya saya potong setengahnya. Ini nggak boleh. Atau tanduknya saya potong satu misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian larangan yang kedua, larangan secara umum, yaitu larangan untuk memukul binatang-binatang ternak kita. Wala yadribannah, jangan memukul binatang tersebut dengan zalim, menyiksa. Ya. Saya pernah melihat di beberapa ada perlombaan pacuan kuda seperti itu. Jadi di tempat pijakan kaki penunggangnya itu dikasih besi tajam, sehingga dia sudah tidak lagi membawa cambuk ketika sedang lomba pacuan kuda. Jadi ketika sedang berlari, kudanya larinya agak lambat, itu besi tajam tadi dipukulkan ke perutnya, ditusukkan ke perutnya, perut kuda tersebut, sehingga kuda tersebut merasa kesakitan, terperanjat, dan dia akan lari semakin kencang. Ya. Walaupun tidak sampai menembus perutnya, tapi lama-kelamaan itu menimbulkan luka ke perutnya. Ya. Sehingga ada yang sampai sobek perutnya dan lain sebagainya. Dan mereka nggak peduli, yang penting mereka menang. Ya. Jadi kakinya itu dihentakkan ke perutnya, padahal di bawah kakinya itu ada besi yang tajam-tajam itu tadi. Gunanya untuk memacu kuda tersebut supaya lebih kencang, dan ini nggak boleh. Ini zalim. Ya, ini merupakan suatu kezaliman. Dan ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Jangan kira kezaliman yang kita lakukan kepada binatang itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dianggap. Kezaliman yang kita lakukan kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang sekalipun, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mungkin kita ingat Rasulullah SAW pernah beliau mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita yang diazab oleh Allah, dimasukkan dia ke dalam neraka karena kucing. Kenapa kucingnya ini? Kucingnya ini dipenjara sama dia, dikandangi, dimasukkan ke dalam kandang, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Pokoknya dibiarkan di dalam kandang tersebut sampai kemudian akhirnya kucing tersebut mati. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, wanita ini dia diazab nanti di neraka, waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa kezaliman yang kita lakukan, jangankan kepada manusia, kepada binatang sekalipun, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, antara binatang dengan binatang pun demikian. Jadi bukan hanya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Kambing yang bertanduk, kemudian dia nyeruduk kambing yang nggak bertanduk misalnya, sampai kambing yang nggak bertanduk itu berdarah, kepalanya pecah misalnya, kemudian mati, nanti di akhirat itu akan dibalas, diberi kesempatan untuk membalas, saling membalas. Itu dalam sebuah hadis disebutkan demikian oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Ya. Entah itu hamba dari kalangan manusia maupun dari kalangan binatang sekalipun. Semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Sehingga di sini ada isyarat bagi kita untuk berhati-hati dalam bertindak. Jangan kita mudah menzalimi orang lain. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang membawa rahmat, membawa kasih sayang kepada alam semesta ini.
ya, di mana Islam memperlakukan keadilan, ya, menanamkan nilai keadilan kepada seluruh makhluknya. Setiap kebaikan atau kejahatan sekecil apapun pasti nanti kalau tidak dibalas di dunia, maka di akhirat nanti mereka akan mendapatkan kesempatan untuk saling membalas kezaliman yang pernah mereka alami atau yang pernah mereka lakukan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi. Intinya adalah bahwa ketika kita bertikai, ya, kita tidak boleh sampai memukul wajah, haram hukumnya. Ya. Hendaknya kita menghindari wajah. Jadi kalau kita misalnya mendidik anak kita, ya, kemudian anak kita nakal dan lain sebagainya, jangan sampai ditampar wajahnya, ditempeleng wajahnya dan lain sebagainya. Hindari. Karena ini secara tidak langsung itu sama saja kita sedang mendidik mereka untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi ketika mereka sudah besar, mereka akan ketularan. Bapakku dulu kayak gini mendidik saya. Jadi saya akan mendidik anak-anak didik saya juga seperti ini. Ditempelengi semua, pak, ya. Apalagi sampai ke bawah nanti sampai dewasa dan lain sebagainya. Ya, mudah memukul wajah, nempeleng wajah temannya, ya, berkelahi wajahnya ditempeleng dan lain sebagainya. Maka ini tidak diperkenankan. Nah, jamaah yang dirahmati, nah ini juga menjadi dalil larangan olahraga yang biasanya memukul wajah, tinju, ya, MMA dan lain sebagainya, ya. Bukannya tinju, ditendang wajahnya dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Makanya dalam Islam itu olahraga yang disunahkan itu adalah gulat, bukan adu jotos, tapi gulat, adu membanting, ya, membanting, mengunci dan lain sebagainya. Bukan pukul-pukulan. Sekarang ada lagi olahraga yang ngetren itu. Olahraga tampar-tamparan, kuat-kuatan, ya. Ada yang pernah tahu ini kan? Ada, ya. Dia ditempeleng itu, gantian. Ditempeleng, wah, sampai ada yang pingsan dan sebagainya. Ini nggak boleh, ya. Tidak diperbolehkan olahraga seperti ini, ya. Kalau mau adu fisik, adu kekuatan, gulat. Itu yang ada tuntunannya, ya, bergulat, saling adu kekuatan untuk menjatuhkan lawannya dan lain sebagainya. Bukan saling tonjok, bukan saling tempeleng dan lain sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab. Bab yang menjelaskan tentang ketentuan bagi seseorang yang telah menampar hambanya, nempeleng budaknya, maka dia dianjurkan untuk membebaskan budaknya, walaupun ini tidak wajib, tapi hanya anjuran untuk membebaskan budaknya. Ada beberapa hadis di sini, namun intinya sama, ya. Antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Sebelumnya saya ingin membacakan firman Allah dalam hadis qudsi sebagai pembukaan dari pembahasan dalam bab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Jadi sifat zalim itu diharamkan bagi Allah untuk dirinya, sehingga Allah itu tidak mungkin zalim, ya. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu atas kebijaksanaan Allah, dan Allah Maha mengetahui tentang hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Allah itu. Dan Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hambanya, karena kezaliman itu sudah diharamkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama." Ya. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram dilakukan bagi kalian semua. Fala tadzalamu, makanya jangan kalian saling menzalimi.
Nah, kemudian di dalam hadis ini, hadis yang akan kita baca ini, ya, kita bacakan hadisnya. Jadi ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh sahabat Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, ya. Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin. Beliau mengatakan, latamtu maulan lana fafarra. Aku pernah menampar budakku sehingga budak tersebut kabur, melarikan diri. Fada'ani abi. Kemudian budak ini dicari sampai ketemu, ya. Setelah ketemu, da'ani abi. Bapakku mendatangiku. Ya. Faqala lahu, kemudian bapakku mengatakan kepada budak yang ditampar tadi, yang aku tampar tadi, uqtussa. Kisoslah dia. Balesan anakku itu. Ya. Tampar dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kunna walada Muqarranin sab'ah. Jadi saudaranya Muawiyah bin Suwaid ini itu ada 7. Mereka 7 bersaudara, ya. Lana khadimun falatamaha ahaduna. Mereka bertujuh ini hanya mempunyai satu budak, satu pembantu. Kemudian salah satu dari mereka ini menampar budak tadi, ya, sehingga terjadilah kisah tadi. Nah, kisah tadi kemudian didengar oleh Rasulullah, diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, murhum falyu'tiquha. Perintahkanlah mereka untuk membebaskan budak tadi. Karena sudah ditampar, makanya oleh Rasulullah perintahkan mereka untuk membebaskan budak tadi. Faqila lin Nabi, kemudian ada yang mengatakan kepada Nabi, laisa lahum khadimun ghairaha. Wahai Nabi, mereka itu 7 bersaudara, ya, banyak saudaranya, kemudian mereka tidak punya pembantu yang membantu mereka, tidak mempunyai budak kecuali hanya 1. Kalau itu dibebaskan, siapa nanti yang akan membantu keperluan mereka, kehidupan mereka dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, falyastakhdimuha fa idza staghnau khallu sabilaha. Kalau gitu nggak apa-apa. Pekerjakanlah dia, ambil manfaat dari dia, namun kalau sudah engkau tidak membutuhkan lagi bantuannya, biarlah dia pergi, ya. Jangan menghalangi dia untuk pergi. Persilahkan dia untuk pergi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan atau yang diceritakan oleh Muawiyah bin Suwaid ini. Yang pertama, ini ada pelajaran penting bagi para orang tua, ya. Ada pelajaran penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dicontohkan ini oleh sahabat Muawiyah. Ketika anaknya melakukan suatu kesalahan, yaitu menampar seorang budak, ya, maka kemudian oleh bapaknya ini diperintahkan, budaknya ini diperintahkan untuk membalas, ya. Balasan anakku ini. Dia tadi sudah nampar kau, sudah nempeleng kamu, sekarang balas, tempeleng dia. Ya. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita para orang tua agar orang tua itu mempunyai sikap yang bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Bahwa ketika seorang anak itu mempunyai kesalahan, maka salahkan. Ajarkan dia untuk menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Jangan malah dibela. Ya, jangan malah dibela. Sekarang kan enggak. Ya, ada anaknya ulang nangis, ya. Tiba-tiba ngadu, oh saya dipukul sama teman saya, anaknya si fulan. Datang orang tuanya marah-marah ke anaknya, ya, tanpa meminta keterangan siapa yang sebenarnya salah, apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata anaknya yang salah, tetap dia marah-marah, nggak peduli. Wes salah bener pokoknya. Bener, ini anak saya, ya. Jadi pembelaannya itu
membabi buta, ya, tidak pandang bulu. Yang penting dia anak saya, salah benar harus saya bela. Ini merupakan kekeliruan, ya. Diajarkan oleh Muawiyah ini. Ketika seorang anak salah, salahkan dia, ajarkan dia untuk menerima konsekuensi dari kesalahannya itu tadi, ya. Kalau dia memukul duluan, dia salah, maka perintahkan kepada korbannya ke anaknya tadi untuk membalas. Balas senilai. Kamu tadi diapakan? Ya, pukul dia. Ya. Supaya anak itu faham, supaya ini tidak mendarah daging dan tidak menjadi kebiasaan sampai besar, sampai tua. Kalau dia nanti dibela walaupun dia salah padahal dia salah, maka ini akan menjadi watak nanti, ya, kebiasaan buruk. Wah, saya nggak peduli, maupun salah maupun benar, ya. Toh nanti saya mesti akan mendapatkan pembelaan dari orang tua saya. Itu kalau anak terlalu dibela padahal dia salah, ya. Maka bagi orang tua pelaku, maka hendaknya diajarkan kepada anaknya yang berbuat salah tadi untuk menerima konsekuensi dari kesalahannya, ya. Jangan mentang-mentang anaknya kemudian dibela mati-matian padahal dia yang salah. Nah, untuk orang tua korban bagaimana cara mendidik anaknya? Orang tua korban maka hendaknya dia mendidik anaknya untuk mempunyai sifat pemaaf, ya. Sudah, maafkan dia, ya. Orang yang memberi maaf itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya. Sehingga orang tua korban mengajarkan anaknya untuk memiliki sifat pemaaf, sedangkan orang tua pelaku mengajarkan kepada anaknya untuk bisa menerima konsekuensi dari kesalahan dia, gitu, ya. Ini pelajaran yang diajarkan oleh sahabat Muawiyah bin Suwaid ini, ya. Atau diajarkan oleh Suwaid, ya. Karena yang memerintahkan budak ini untuk menampar Muawiyah adalah Suwaid, yaitu bapaknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari kisah ini adalah bahwa di sini ada larangan bagi kita semua untuk bersikap semena-mena terhadap orang lain. Apalagi kalau kita mempunyai kuasa, ya. Walaupun kita mempunyai kuasa, maka kita diharamkan untuk melakukan atau bersikap semena-mena, semaunya sendiri, sewenang-wenang, ya. Budak kepada tuan kepada budaknya, nggak boleh dia semena-mena, ya. Ini tidak hanya berlaku pada antara tuan dan budaknya saja, ya. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, juragan kepada pekerjaannya, bos kepada karyawan-karyawannya dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan kemudian dia bebas memperlakukan orang yang ada di bawah dia dengan semena-mena, tidak boleh, ya. Ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang telah saya bacakan tadi di awal, Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama, ya. Sikap sewenang-wenang ini merupakan kezaliman, dan kezaliman ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada hambanya saja, bahkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zalim, ya. Jadi nggak boleh kita semena-mena. Jangan mentang-mentang kita ini punya uang banyak, berkuasa, kemudian karyawan-karyawannya digetai, ya, kerja nggak becus dipukul dan lain sebagainya. Tidak boleh. Makanya oleh Rasulullah SAW tadi, ketika ada yang mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, mereka ini keluarganya Muawiyah ini, mereka banyak, bertujuh, pembantunya cuma satu, budaknya cuma satu. Kalau dimerdekakan sudah nggak ada yang bantu mereka lagi. Kata Rasulullah apa? Fal yastahdimuha, boleh kamu mempekerjakan dia.
Tapi jangan sewenang-wenang, ya. Jangan bersikap semena-mena. Kalau memang engkau sudah tidak membutuhkan dia, khallu sabilaha, biarkan dia pergi, ya. Biarkan dia pergi. Maka kita tidak boleh memaksakan orang lain melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, ya. Walaupun dia pembantu kita, ya. Kalau memang kita memandang pembantu kita ini sudah nggak sanggup lagi membantu pekerjaan kita, ya cari yang lain yang lebih kuat. Karena kemampuan orang lain itu berbeda-beda. Nggak bisa kemudian kita paksakan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu untuk dia lakukan, ya. Kalau memang kita rasa, kita anggap dia ini sudah nggak mampu nih orang ini, mungkin badannya sakit-sakitan, tua, ya, gampang encok dan lain sebagainya, nggak kuat kalau disuruh ngangkat-ngangkat atau bersih-bersih terlalu banyak, ya sudah, jangan dipaksakan, ya. Kalau memang kita masih butuh bantuannya, pekerjakan dia, kemudian bayar dia sesuai dengan jerih payah dia. Kalau memang kita anggap dia sudah nggak mampu, ganti, cari yang lain. Masih banyak orang yang lain yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut. Ini agama Islam mengajarkan kepada kita sikap yang baik walaupun kepada orang-orang yang ada di bawah kita, status sosialnya misalnya, ya. Tetap kita diajarkan sikap yang baik, tidak boleh semena-mena, tidak boleh jahat dan lain sebagainya. Kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kita dihormati oleh orang dan dihargai oleh orang lain. Beda kalau bosnya dia galak, suka marah, apalagi sampai memukul bawahannya, ya. Orang cuman mungkin kerja sama dia itu karena terpaksa, ya. Tidak ada ketulusan di dalam dirinya, sehingga kerjanya itu asal-asalan, ya. Orang kalau kerjanya itu nggak tulus, asal-asalan. Beda kalau orangnya kerjanya dengan tulus. Oh, bos saya ini masya Allah baiknya, ramahnya, subhanallah. Akhirnya dia bekerja untuk membantu bosnya ini, dia memaksimalkan kemampuannya, ya. Dia akan memaksimalkan kemampuan yang dia miliki, gitu. Dicintai oleh karyawannya, bahkan dia akan menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya, ya. Dan inilah yang diinginkan oleh agama Islam ini. Makanya Islam ini mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun kepada umat manusia untuk menumbuhkan rasa kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kita dan rasa kasih sayang, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Inilah tujuan agama Islam, tujuan syariat Islam, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada hambanya, kepada umat Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam hadis ini ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui bahwa salah satu sahabatnya ini menampar budaknya, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk dibebaskan. Bebaskan dia, ya. Falyatiquha, murhum falyatiquha. Suruh mereka untuk membebaskan budak ini. Para ulama sepakat bahwa membebaskan budak di sini dalam masalah ini bukan kewajiban, tapi hanya anjuran. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang yang telah melakukan perbuatan zalim itu tadi, ya. Orang yang telah melakukan kezaliman itu tadi. Karena kalau seandainya dia ini tidak dibebaskan, dia terus dijadikan sebagai budak dan dia terus melakukan kezaliman kepada budaknya ini, nanti kezalimannya itu walaupun tidak dibalas di dunia, karena budak tidak mempunyai kuasa untuk membalas tuannya di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan, dan balasan ketika di akhirat itu justru akan lebih pedih dibandingkan dunia. Maka lebih baik dia kehilangan harta di dunia, dia kehilangan budak di dunia, ya. Tapi nanti di akhirat dia sudah bebas tanggungan, ya. Begitu juga dengan sang ayah ini.
Suwaid yang memerintahkan budaknya untuk mengkisos anaknya, untuk menampar anaknya. Ini bukan berarti bapaknya ini tidak sayang kepada anaknya, ya. Bukan orang tua yang nggak sayang anaknya. Ketika kita mengajarkan anak untuk menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahannya, ya. Misalnya dia menzalimi orang lain, kemudian kita perintahkan orang yang dia zalimi untuk membalasnya. Ini bukan menunjukkan bahwa kita tidak sayang kepada anak kita. Justru sebaliknya, ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Karena kalau kita biarkan dia larut dalam kezalimannya sampai meninggal dunia, nanti dikhawatirkan di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari kezaliman itu tadi. Karena jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah, beres. Urusannya selesai. Allah Maha Pemaaf, akan dimaafkan oleh Allah dan kita tidak akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Tapi ketika kita menzalimi manusia, kita menzalimi saudara kita, ya, kemudian kita tidak mendapatkan maaf ketika di dunia, sampai akhirat kita tidak akan selamat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita suka menzalimi orang, kita mengambil haknya orang lain misalnya, ya, suka memukul orang lain, menghibah orang lain, mencaci maki orang lain, ya, sebagus apapun sholat kita, sebanyak apapun sedekah kita, maka kezaliman yang kita lakukan tadi akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga, waliyadzubillah. Oke, kita sudah minta maaf kepada Allah, oleh Allah diampuni, ya saya ampuni, tapi hukum tetap harus dijalankan karena kita belum mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimi di dunia, ya. Sehingga ada kisahnya orang yang bangkrut. Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, kau tahu siapa orang yang bangkrut itu? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala sedekah, pahala zakat, pahala jihad dan lain sebagainya. Tapi di samping itu dia juga suka mendolimi orang lain. Dia suka mencaci maki orang lain, dia suka menghibah saudaranya, suka mengadu domba saudaranya, menzalimi saudaranya dan lain sebagainya. Akhirnya setiap pahala yang sudah dia lakukan, yang sudah dia kumpulkan tadi, itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sampai habis pahalanya, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi di dunia, ya. Di akhirat kita nggak bisa menebus dengan uang, sehingga yang kita jadikan sebagai alat tebusan adalah pahala kita. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak untuk menerima konsekuensi dari kezaliman yang dia lakukan, bukan berarti kita tidak sayang kepada mereka. Justru ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada mereka, supaya mereka selamat dari balasan ketika nanti di akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pembahasan dalam bab ini adalah anjuran untuk membebaskan budak ketika tuannya itu tadi melakukan pemukulan atau penamparan, ya, ditempeleng, budaknya ditempeleng dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk dibebaskan budak tersebut. Supaya apa? Supaya membebaskan tanggungan dia ketika nanti dia di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah habis waktunya? Sudah habis. Sudah habis, Mas? Sudah tadi habis ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang bolehkah seorang budak ini mengkisos tuannya, ya.
Ini dalam masalah kisos, tapi karena kejahatan yang dilakukan seorang tuan kepada budaknya. Misalnya ada seorang tuan yang membunuh budaknya. Apakah tuannya ini harus dikisos, balas dibunuh dan lain sebagainya, atau bagaimana ketentuan dalam syariat Islam ini? Maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Karena waktunya sudah habis, maka itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.